sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepada aku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku dari hadirat-Mu sendiri dan kemuliaan yang aku miliki dari hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada aku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Aku bukan berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada aku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengungkapkan isi hatinya, harapannya, kerinduannya kepada Bapa supaya Dia dipermuliakan. Dipermuliakan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ini? Tentu permuliaan yang dikehendaki Tuhan Yesus sangat berbeda dengan kemuliaan yang kita harapkan, yang kita bayangkan. Mungkin kita selalu membayangkan bahwa hidup dalam kemuliaan itu adalah hidup yang serba mengenakkan, situasi yang menyenangkan, penuh dengan segala gambaran kemegahan, kemewahan, dan segala macamnya. Sungguh-sungguh situasi yang menyenangkan. Tetapi kemuliaan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus bukanlah demikian ini. Tuhan Yesus berharap Bapa memuliakan Dia. Kemuliaan yang Dia alami adalah kemuliaan di atas kayu salib. Dan itu adalah penderitaan. Dan itu adalah kematian. Lalu mengapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa demikian ini? Dalam diri Tuhan Yesus sepertinya ada kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Jangan-jangan Bapa ini yang adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang begitu baik, tidak tega melihat anaknya mengalami penderitaan. Dia sudah setia, dia sudah melakukan apa yang menjadi perutusannya, tetapi dia mengalami penolakan, bahkan nanti mengalami kematian, penderitaan, peristiwa salib. Dengan melihat itu semuanya, Tuhan Yesus khawatir jangan-jangan Bapa akan melepaskan dia dari situasi itu. Karena Bapa yang Maha Baik
tidak tega melihat anaknya mengalami itu semuanya. Apalagi dia adalah anak yang dikasihinya, di mana Bapa berkenan kepadanya. Kekhawatiran Tuhan Yesus, kegelisahan Tuhan Yesus, kalau Bapa akan melakukan itu, konsekuensinya sangat-sangat besar. Kalau Bapa mengambil itu semuanya, maka yang terjadi, kalau Bapa tidak mempermuliakan anak dalam peristiwa salib, maka konsekuensinya sangat besar bagi manusia, yakni tidak ada yang namanya penebusan. Kalau tidak ada penebusan, berarti tidak ada yang namanya keselamatan untuk kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, bagaimana Tuhan Yesus meskipun dia tahu akan mengalami bahwa kemuliaan yang akan dialami itu melalui jalan penderitaan, jalan kesusahan, jalan kematian, dia tetap bertahan, tidak mau Bapa itu mengambil itu semuanya supaya dia tidak mengalami penderitaan itu. Tuhan Yesus tetap ingin sampai pada kesudahannya dalam perutusannya. Dan memang sungguh apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, akhirnya membuka pintu keselamatan bagi kita. Terjadilah penebusan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka sungguh kemuliaan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh berbeda dengan kemuliaan yang seringkali kita inginkan. Paling sederhana, kita selalu meminta kepada Bapa ketika kita dalam situasi sulit, supaya Bapa segera mengambil kesulitan itu, mengambil persoalan itu. Kalau dia tidak segera mengambil, kalau dia tidak segera menyelesaikan persoalan kita, yang terjadi kita pasti lari dari Bapa itu sendiri, lari dari Tuhan Yesus. Saya ini sudah melakukan semuanya, saya ini sudah melayani, sudah bertekun, rajin berdoa, sudah mau berbagi solidaritas satu. Mengapa saya mengalami ini semuanya? Selalu muncul tuntutan-tuntutan seakan-akan bahwa kalau aku melakukan ini, maka aku mendapatkan upah yang selayaknya yang harus aku perbuat. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kita bukan orang-orang upahan. Sehingga kita berani menuntut kepada Tuhan untuk memberikan jasa atas apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, atau mungkin juga dalam keluarga ada persoalan, perselisihan, lalu sampai akhirnya muncullah kata-kata kita pisah, kita tidak mau, tidak bisa lagi bersama. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, konsekuensi atas sikap kita yang egois itu sungguh-sungguhlah besar. Seandainya Tuhan Yesus itu egois demi hidupnya sendiri, Bapa, aku ini sudah melakukan semua yang kau kehendaki, mengapa aku harus menderita dan mati? Kalau Yesus itu egois, ingin dilepaskan itu semuanya, tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan. Begitu besar konsekuensinya. Maka demikian juga keegoisan kita untuk selalu mengalami hal yang baik, yang indah, yang menyenangkan untuk ukuran kita, sehingga membuat kita lari dari apa yang sebenarnya itu jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah untuk memperoleh kemuliaan yang sesungguhnya. Konsekuensinya pun juga besar. Kita bisa lari dari persoalan, dari masalah-masalah hidup kita, tetapi konsekuensinya adalah begitu besar, karena pasti ada orang yang akan menjadi korban atas keegoisan kita
hanya karena ingin menyenangkan diri kita sendiri. Padahal perutusan kita jelaslah untuk menghadirkan keselamatan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertahan sampai akhir, siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, justru jalan itulah dengan segala sesuatu, dengan segala dinamika dalam hidup kita, itulah jalan yang ditunjukkan oleh Bapa kepada kita supaya kita sampai kepada kemuliaan. Tuhan Yesus mengalami itu semuanya karena setia, karena taat kepada Bapa. Maka siapa yang setia, taat kepada Bapa sampai kesudahannya, sungguh-sungguh akan membawa hidup, sungguh-sungguh membawa keselamatan, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita perjuangkan akan hidup dan keselamatannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kita dalam novena di hari ketiga diajak untuk berdoa terus-menerus bersama Roh Kudus, supaya kita selalu dikuatkan, diteguhkan untuk tetap setia kepada kehendak Bapa sampai kesudahannya. Karena dengan demikian itulah cara kita memuliakan Allah dalam hidup kita. Ketika kita tetap setia, taat, tekun sampai kesudahannya memuliakan Allah, Allah juga pasti akan memuliakan kita, dan itu berarti mengalami kebahagiaan surgawi bersama Allah sendiri, karena Allah begitu murah hati, Allah berbelas kasih, Allah senantiasa meneguhkan, menguatkan kita dengan mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam diri kita. Para saudara yang terkasih, bersama Roh Kudus kita diajak berdoa seperti Tuhan Yesus, supaya kita tetap bertahan sampai kesudahannya untuk memperoleh hidup dan membawa orang-orang dalam hidup kita kepada hidup dan keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus.